Pemanggilan saksi semua udah, undangan klarifikasi udah semua saksi-saksi. Pemanggilan klarifikasi ke MZ setahu saya udah 2 kali dikirim surat, tapi belum ada tanggapan ya. Ya nggak tahu selanjutnya apa. Pokoknya udah dua kali nyampe suratnya ke sana. Harusnya gitu ya, harusnya gitu. Saya juga nggak tahu banget, karena saya juga nggak ngecek. Nggak ada komunikasi sama sekarang saya. Kan dari pengacara juga nggak ada komunikasi sama saya soal MZ. Harusnya kan intinya nih, kan ini masalahnya udah masuk ke jalur hukum, udah ke polisi. Harusnya yang menghubungi saya siapa? Ya lawyernya dong. Lawyernya kemana sekarang? Malah yang lain jadi mana-mana ya kan. Intinya udahlah. Dari awal nih nggak ada kasus perdata. Dari awalnya adalah kasus dugaan penipuan terhadap saya. Saya dijanjikan dia jual mobil ke saya minta transfer DP cepat karena dia bilang mau keluar dari rumah sakit. Ternyata mobilnya bukan mobil dia, udah ada jelas mobil showroom. Yang dia di showroomnya disuruh bohong, showroom kita nggak bisa bohong, bukan mobil dia, itu namanya apa? Tapi abang pengacaranya bilang bahwa ini adalah kasus utang piutang. Artinya kan lawyernya nggak menguasai hukum, apa dengar cerita dari CMZ yang beda, apa gimana, saya bingung. Kok bisa beda-beda? Tapi ini kan nggak butuh orang pintar untuk mengerti ini penipuan atau utang piutang. Utang piutang kan adalah lo minjem duit ke gue pinjemin, lo nggak bayar ya udah jadi perdata, tinggal dicicil. Ini kan ditipu gue dari awal. Gimana sih? Lawyernya kan harusnya ngerti. Nggak butuh lawyer kok untuk bicara ini utang piutang atau penipuan. Anak SD atau orang paling bego sedunia juga tahu bahwa ini bukan utang piutang. Gue nggak bilang siapa bego ya. Udah masuk jalur polisi ya udah gue ikutin aja perundang-undangan hukum yang berlaku. Kan abang pengacaranya sempat bilang begini waktu awal kan. Uya Kuya ini kan artis, dibilang begitu tuh awalnya. Kok uang segitu aja permasalahkan? Dia nyebut loh dulu. Uya Kuya ini kan artis, ada buktinya ya. Uya Kuya ini kan artis. Masa uang segitu aja permasalahkan? Kesannya kan jadi artis apa uang begitu permasalahkan? Tiba-tiba besoknya bilang buat saya itu bukan artis. Artinya itu yang ngomong ada 2 orang apa beda? Atau bisa lupa? Kalau saya sih masih lihat dari dia bilang Uya Kuya ini artis, dia artis ngapain uang dipermasalahkan, diributkan, tiba-tiba besoknya bukan artis. Logika berpikir orang sehat dan normal saya nggak bisa nangkep. Gitu. Ini gini, saya tidak pernah mencari-cari narasumber yang berhubungan dengan abang ini. Tapi informasi masuk ke saya dan ada orang-orang yang bilang bahwa ini ada itu. Bukan saya nyari-nyari, saya gimana cara nyarinya tahu di mana mantan klien dia, saya nggak pernah nyari-nyari. Mantan kliennya ada informasi yang datang bertubi-tubi ke saya. Dan saya punya podcast, ya hak saya untuk mengundang siapapun untuk bercerita. Tapi kan saya juga bercerita kan bukan berarti bahwa ya belum betul. Kan intinya adalah semua orang yang bercerita, saya udah tanya, bisa ditanggungjawabkan nggak, ada buktinya apa nggak. Dan saya selalu bilang bahwa ya bukan berarti saya percaya ya. Intinya gitu. Dan intinya kalau tadi ditanya kenapa banyak mantan klien yang udah jadi mantan klien gitu kan, yang mencabut surat kuasa atau mengundurkan diri. Karena itu pertanyaannya bukan harus ditanyakan ke saya. Saat saya misalnya saya menjadi pengacara, ada orang yang nggak putus kuasa hukum, maksudnya gini, saya jadi pengacara, saya punya klien memberhentikan saya atau memutus surat kuasa, artinya kan saya nggak mengerjakan tugas saya dengan baik. Kalau cuma satu oke. Tapi kok tiba-tiba mantan klien saya banyak banget yang mundur mencabut surat kuasa, berarti kan memang saya nggak benar. Bener nggak? Kalau saya pengacara yang benar, nggak akan ada klien-klien yang tiba-tiba semua cabut surat kuasa, cabut banyak banget yang cabut. Kalau saya benar, tapi kan saya bukan pengacara. Makanya saya selalu bilang sama anak saya Nino, kalau Cinta kan udah tahu nih kuliahnya film di Amerika. Kalau Nino kan belum tahu. Lu jadi pengacara aja no gitu kan. Tapi kalau jadi pengacara yang kredibel dan benar. Apalagi Nino tiap hari lihat podcast papanya nih. Udah tahu nih pengacara yang benar, yang nggak benar, yang mana. Jadi ya podcast saya juga pengetahuan sih buat orang yang pengen menentukan lulus SMA mau jadi pengacara bagaimana gitu. Gue sih gini, ibaratnya kalau yang dilaporkan adalah UITE, artinya dia harus mensomasi gue dulu, ya kan? Somasi untuk gue menjelaskan. Gue sampai sekarang belum terima surat somasi. Itu pertama. Terus kedua, dilaporin katanya di Medan. Jauh-jauh banget sih, gitu kan. Lokus deliktinya, kalau dia anggap itu adalah perlu dilaporin kan di Jakarta. Podcast di Jakarta, saksi-saksi pada di Jakarta, ngapain jauh-jauh ke Medan itu kan. Kan ada yang namanya, dalam hukum tuh ada yang namanya basis biaya murah, terus efisiensi gitu kan, dan lain sebagainya. Dan pernyataan Bang Rasman juga di Instagram dia, tadi saya baru dikirimin bahwa dia bilang nih kita. Dan saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri bahwa LP ini jangan dibawa ke Mabes Polri.
Saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri katanya untuk tidak membawa kasus ini ke Jakarta. Berarti dia memerintahkan Bareskrim Mabes Polri. Menurut saya siapa gitu? Menurut gue sih enggak. Gue tadi udah nanya sama Pak Irjen Ricky juga sama kepolisian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi polisi. Jadi dia ngomong begitu atas dasar apa sih? Saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini. Kenapa dia bisa ngatur seperti itu? Gitu kan? Itu pertanyaan besar gue sih. Tapi gue percaya Polri, Polda semua presisi kok. Jadi langkah selanjutnya tinggal tunggu aja gitu kan. Karena kita nggak tahu yang dilaporin apa. Saya mah nyantai. Dari awal saya nggak pernah menganggap ini suatu hal yang harus jadi kebencian buat saya dan keluarga. Enggak, saya menganggap ini dengan fun aja. Dengan fun, dia mau ngomong apa tentang saya mah saya ketawa-ketawa aja. Malah kadang-kadang saya melihat abang apa tuh kita suka ketawa, jadi lucu gitu. Jadi kan nggak salah dong kita lucu ya kan. Karena menghibur gitu. Jadi gue nganggep ini juga biasa-biasa aja. Pernah nggak sih lihat gue marah-marah, "Weh, apa lu? Bapak lu?" Nggak pernah gue begitu. Enggak lah, nggak pancing gue ngapain. Kan kita juga buat karya aja. Kalau mau misalnya kita membalas sesuatu hal yang lain, sesuatu hal yang misalnya ngomongin kita, balas dengan karya. Kayak ngerosting aja, kayak segala macam biasa kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.